1917 adalah film perang besutan sutradara asal Inggris yang bernama Sam Mendes. Film ini berlatar belakang pada Perang Dunia Pertama, yang mana film ini terinspirasi dari kisah yang diceritakan oleh kakek Sam Mendes yang bernama Alfred Mendes. Film 1917 bercerita tentang dua tentara Britania Raya yang berpangkat kopral, yang bernama Tom Black dan William Scott Peel. Saat itu mereka sedang beristirahat di bawah pohon. Tidak lama kemudian mereka dibangunkan dan diminta untuk menghadap Jenderal Erin Moore. Jenderal Erin Moore memerintahkan mereka untuk membawa surat kepada Kolonel Mackenzie yang saat ini memimpin Resimen Depons. Surat itu berisikan perintah untuk membatalkan serangan esok pagi. Kolonel Mackenzie akan memburu pasukan Jerman yang mundur. Mundurnya tentara Jerman sebenarnya bukan karena mereka terdesak, tetapi itu adalah strategi mereka untuk menjebak 1.600 tentara Inggris, termasuk di dalamnya ada saudara kandung Tom Black. Mereka harus berjalan selama 6 jam untuk sampai ke Resimen Depons yang dipimpin Kolonel Mackenzie yang berada di hutan Clouseles 1 mil dari kota Ecos. Scott Peel merasa misi ini terlalu berat untuk dilakukan, apalagi tentara Jerman mungkin saja masih berada di posisinya saat ini dan tidak mundur seperti apa yang dikatakan Jenderal Erin Moore. Namun Black tidak peduli dengan nasihat Scott Peel, ia lebih mengkhawatirkan keselamatan saudaranya. Mereka kemudian menemui Letnan Leslie yang berada di garis depan. Black meminta Letnan Leslie untuk membaca surat yang diberikan Jenderal Erin Moore. Namun Letnan Leslie merasa Jerman belumlah pergi karena beberapa hari yang lalu tentaranya tewas tertembak saat memperbaiki kawat. Letnan Leslie kemudian mengajak mereka untuk melihat situasi di luar melalui teropong dan memberikan petunjuk jalan untuk menghindari serangan tentara Jerman. Letnan Leslie juga memberikan mereka pistol suar untuk ditembakkan jika tentara Jerman benar-benar sudah pergi meninggalkan markasnya. Black dan Scott Peel kemudian keluar dari parit. Di perjalanan mereka banyak sekali menemukan mayat kuda tentara yang tewas hingga kawat yang sudah berkarat. Disinilah bukti bahwa perang hanya meninggalkan kematian yang sia-sia. Ketika mereka tiba di markas Jerman, ternyata markas itu sudah ditinggalkan sesuai dugaan. Mereka kemudian memeriksa tempat itu. Mereka menemukan bunker yang cukup besar dan gelap. Di dalamnya dipenuhi dengan tikus. Hingga suatu ketika seekor tikus jatuh bersama dengan kantong makanan yang digantung. Tikus itu kemudian menarik kantong makanan itu dan mengenai sebuah tali pemicu ledakan yang sengaja dipasang oleh tentara Jerman. Karena ledakan itu bunker itu mulai runtuh, mereka pun secepatnya berusaha melarikan diri. Scott Peel yang hampir saja tewas menyalahkan Black atas kejadian ini, namun Black hanya menjawab ia juga tidak tahu tugasnya akan seperti ini. Bahkan karena Scott Peel terus mengeluh, Black memintanya untuk kembali saja. Namun Scott Peel tidak ingin kembali. Scott Peel meminta Black untuk menembakkan pistol suarnya untuk menandakan pasukan Jerman telah mundur. Up yours, Lieutenant. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian melihat sebuah rumah yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Setelah diperiksa, mereka tidak menemukan apapun di rumah itu. Scott Peel hanya menemukan seember susu sapi di tempat itu. Ia pun berinisiatif mengisi botol air minumnya dengan susu sapi itu. Mereka kemudian melihat sebuah pesawat terbang sedang berperang. Salah satu pesawat terlihat tertembak dan jatuh. Tiba-tiba pesawat yang jatuh itu hampir saja menabrak Black dan Scott Peel. Ternyata pesawat yang jatuh itu adalah pesawat Jerman. Meski musuh, mereka berniat baik untuk membantu pilotnya. Saat Scott Peel akan mengambil air, saat itulah Black ditusuk berkali-kali oleh pilot pesawat Jerman itu. Scott Peel yang melihatnya dengan refleks menembak pilot itu. Scott Peel kemudian menghampiri Black yang terluka parah. Black yang sekarat meminta tolong kepada Scott Peel untuk menuliskan surat kepada ibunya. Dan tak lama kemudian Black pun meninggal dunia. Scott Peel nampak sangat kehilangan atas kematian Black. Tiba-tiba ada tentara Inggris yang datang.
Mereka mengaku datang karena mereka melihat asap pesawat di tempat itu. Kapten mereka yang bernama Kapten Smith kemudian datang. Mengetahui Scott Peel memiliki misi yang penting, Kapten Smith lalu memberikannya tumpangan. Di tengah perjalanan, truk yang ditumpangi Scott Peel terjebak di genangan lumpur. Karena merasa harus mengejar waktu, Scott Peel meminta tentara yang berada di truk itu untuk turun dan mendorong truk itu bersama-sama. Please, I have to go now. Please. Perjalanan kembali dilanjutkan, namun kembali masalah terjadi. Jembatan menuju ke Ecos terputus. Scott Peel kemudian memutuskan untuk berpisah karena mulai kehabisan waktu jika ia mengikuti Kapten Smith. Scott Peel kemudian berusaha melewati jembatan yang roboh itu, namun di tengah perjalanan ada musuh yang menembakinya. Baku tembak itu berakhir dengan terhempasnya Scott Peel ke tangga hingga pingsan. Scott Peel kemudian terbangun pada malam harinya. Ia pun langsung berlari keluar. Kilatan suar menerangi jalannya, ditambah tembakan yang datang entah dari mana. Scott Peel berusaha keras menyelamatkan nyawanya, hingga ia bersembunyi di sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang wanita Prancis. Scott Peel menerangkan kepada wanita itu bahwa ia adalah sekutu. Meski dengan bahasa yang kurang dimengerti, wanita Prancis itu bisa mengetahui Scott Peel bukanlah musuh. Wanita itu ternyata tidak sendiri, ia bersama dengan seorang bayi yang ia juga tidak ketahui nama dan orang tua bayi itu. Scott Peel kemudian memberikan semua makanan yang ia bawa kepada wanita itu, termasuk susu yang ia ambil saat berada di rumah kosong. Karena waktu terus berjalan, Scott Peel pun melanjutkan kembali perjalanannya, dan kembali Scott Peel harus berjuang meloloskan diri dari kejaran tentara Jerman. Ia bahkan harus menyeburkan dirinya ke sungai. Setelah cukup lama terbawa arus sungai, Scott Peel akhirnya berhasil berenang ke tepian. Dengan kelelahan, Scott Peel mulai menyusuri daratan itu. Hingga tidak jauh berjalan, ia menemukan tentara Inggris yang sedang beristirahat. Ternyata tentara itu adalah resimen Depons yang dipimpin Kolonel Mackenzie. Tentara di sana juga mengatakan serangan pertama sudah diluncurkan. Scott Peel kemudian bergegas menemui Kolonel Mackenzie untuk memintanya membatalkan serangan. Dengan terburu-buru ia menyusuri parit yang sempit itu. Perjuangan Scott Peel mencari Komandan Mackenzie di sini sangat tegang dan mengharukan. Dan ketika ia sampai kepada Kolonel Mackenzie, awalnya ia tidak percaya dengan ucapan Scott Peel yang memintanya membatalkan serangan. Tetapi setelah membaca surat yang ditulis langsung oleh Jenderal Erin Moore, ia langsung memerintahkan untuk menarik pasukannya. Stand them down. Yes, sir. Setelah tugasnya selesai, Scott Peel kini mencari Joseph Black. Setelah lama mencari, Scott Peel akhirnya berhasil menemukan Joseph Black. Scott Peel dengan sedih mengabarkan kabar duka yang menimpa adiknya. Di akhir film, Scott Peel berjalan ke sebuah pohon dan beristirahat di sana sambil mengenang sahabatnya. Bagaimana teman-teman, filmnya seru kan? Kalau kalian suka filmnya, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.